Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mentor, Ibu Endang Susrini SPD. Yang terhormat rekan-rekan peserta orientasi pengenalan nilai dan etika pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pemerintah Kabupaten Pemalang angkatan 11 tahun 2023. Sebelum saya mulai, inilah profil pribadi saya. Perkenalkan, nama saya Neni Purniawati SPD, NIP 19810531 2022-21-2012. Saya lahir di Semarang pada tanggal 31 Mei 1981 dan berunit kerja di SD Negeri 1 Jerakah. Pada laporan orientasi P3K kemarin, sebenarnya ada 5 bab. Bab pertama pendahuluan, bab kedua nilai dan etika Kabupaten Pemalang, bab ketiga nilai dan etika OPD, bab keempat rencana kerja PPPK, dan yang kelima simpulan dan manfaat. Tapi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan yang bab keempat, yaitu tentang rencana kerja PPPK. Rencana kerja PPPK saya sesuai dengan visi sekolah tempat saya bekerja, yaitu terselenggaranya layanan prima untuk membentuk insan yang takwa, berkarakter, cerdas, dan mandiri. Sedangkan misinya yaitu yang pertama, menumbuhkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membimbing beretika, memiliki nalar dan berkemampuan komunikasi. Yang ketiga, menanamkan kesadaran untuk menjaga kesehatan badan dan mengurus dirinya dengan baik. Kita lanjut. Adapun tujuan yang ingin dicapai, yang pertama yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Kemudian yang kedua, untuk merangsang pembelajaran yang lebih interaktif. Lanjut. Rencana kerja saya tahun pertama yaitu tahun 2023 yaitu adalah optimalisasi pembelajaran dengan membuat media pembelajaran yang menarik untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan di SD Negeri 1 Jerakah. Next, untuk kegiatan pertama yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Sudah makanan sehari-hari kita sebagai guru ya. Adapun tahapan kegiatannya yaitu menentukan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajar dengan berkonsultasi pada pimpinan. Adapun outputnya yaitu tersedianya RPP. Untuk tahapan berikutnya yaitu mencari referensi dari sumber materi pembelajaran. Outputnya tersedianya sumber materi pembelajaran yang didapatkan dari buku dan internet. Tahap berikutnya yaitu membuat lembar penilaian siswa, yang outputnya tersedianya lembar penilaian siswa. Lanjut. Adapun penerapan nilai-nilai berakhlak yang sudah saya terapkan
yaitu saya mampu melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Itu berarti kompeten, ahli di bidangnya. Kemudian saya mencari sumber-sumber belajar agar siswa mendapatkan banyak referensi pada saat pembelajaran. Itu bersifat berorientasi pelayanan kualitas. Kemudian saya membuat lembar penilaian siswa untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Itu bersifat akuntabel. Untuk kegiatan kedua, yaitu membuat media pembelajaran yang menarik. Adapun tahapannya yaitu mencari referensi media pembelajaran yang menarik. Outputnya tersedianya referensi media pembelajaran yang menarik. Tahap berikutnya yaitu membuat media pembelajaran yang menarik. Outputnya proses pembuatan media pembelajaran yang menarik. Kemudian tahap berikutnya yaitu melakukan evaluasi pembuatan media pembelajaran yang menarik. Yang outputnya media pembelajaran yang menarik. Ini bisa dilihat di sini ada siswa-siswa yang sedang membawa hasil karyanya ya, berupa media pembelajaran berupa jam tiruan. Adapun penerapan nilai-nilai berakhlak yang sudah saya terapkan, yaitu saya mencari referensi sebanyak-banyaknya agar bisa mempraktikkan dengan tepat dalam membuat media pembelajaran yang menarik. Ini masuk dalam kompeten, kinerja terbaik. Kemudian melakukan inovasi dalam membuat media pembelajaran yang menarik untuk siswa, itu masuk ke dalam adaptif. Lanjut, untuk kegiatan ketiga yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Adapun tahapannya yaitu membuka pelajaran dengan memberikan salam dan motivasi terkait materi pembelajaran. Outputnya terlaksana kegiatan awal pembelajaran. Tahap berikutnya yaitu menjelaskan dan mempraktikkan penggunaan media pembelajaran yang menarik. Outputnya penjelasan penggunaan media pembelajaran yang menarik. Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan penilaian penggunaan media pembelajaran yang menarik. Outputnya melakukan penilaian siswa dalam melakukan penggunaan media pembelajaran yang menarik. Jadi di sini siswa saya suruh untuk mempraktekkan cara bagaimana menggunakan media yang tadi sudah dibuatnya, misalnya menunjukkan jam atau waktu ya. Kita lanjut. Adapun penerapan nilai-nilai berakhlak yang sudah saya terapkan yaitu saya membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai pengapalan Pancasila, yaitu loyal, nasionalisme, sila ke-1. Saya menjelaskan dan mencontohkan dengan sungguh-sungguh dengan kemampuan saya agar siswa paham dan mengerti tentang materi pembelajaran yang menarik. Itu masuk ke kompeten atau ahli di bidangnya. Saya melakukan pengamatan pada saat siswa melakukan penggunaan media pembelajaran yang menarik. Itu bersifat berorientasi pelayanan kualitas. Lanjut. Selanjutnya kegiatan 4 yaitu melaksanakan evaluasi kegiatan pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana pemahaman materi yang disampaikan dan mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang menarik. Adapun tahap kegiatannya melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran melalui nilai pengetahuan dan keterampilan. Untuk outputnya, evaluasi
kontribusi pembelajaran pada siswa berupa nilai pengetahuan dan nilai keterampilan dalam pemahaman materi dan penggunaan media pembelajaran yang menarik. Tahap berikutnya yaitu menyusun laporan hasil kegiatan pembelajaran. Outputnya laporan hasil pembelajaran. Kemudian tahap berikutnya yaitu mendokumentasikan kegiatan pembelajaran. Outputnya laporan hasil kegiatan pembelajaran. Lanjut. Dan penerapan nilai-nilai berakhlak yang sudah saya lakukan yaitu saya melakukan penilaian kepada siswa agar dapat mengukur kemampuan masing-masing dengan cara objektif. Ini masuk ke dalam akuntabel, dapat dipercaya. Kemudian memberikan kontribusi berupa persepsi kepada siswa yang sudah melakukan evaluasi atau loyal. Kemudian saya menyusun laporan hasil pembelajaran dengan meminta saran kepada teman sejawat, yaitu bersifat kolaboratif, bekerja sama. Kemudian saya memberikan nilai sebaik-baiknya dengan data yang lengkap dan bersifat objektif sesuai kemampuan siswa, bersifat akuntabel, transparan. Kemudian untuk rencana kerja tahun 2024, rencana kerja tahun kedua saya yaitu membuat video pembelajaran interaktif. Untuk tahun berikutnya, rencana kerja tahun ke-2025 yaitu tahun ketiga mengikuti diklat untuk pengembangan diri. Rencana kerja tahun 2025 membuat perangkat pembelajaran kurikulum merdeka. Maaf, 2026 ya berarti. Kemudian untuk rencana kerja tahun kelima yaitu tahun 2027 yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Demikian pemaparan bab 4 saya tentang rencana kerja P3K untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Mentor. Barangkali ada tanggapan, monggo. Ya, untuk Bu Neni Kurniawati dari SD Negeri 01 Cilacap. Tadi sudah dipaparkan beberapa rencana kerja tahunan yang akan dilaksanakan, yaitu dari tahun 2003 sampai 2007. Tadi untuk tahun 2023 sudah terlaksana ya Bu. Kemudian yang saya tanyakan untuk yang belum terlaksana, untuk tahun 2005, kenapa kok Bu Neni harus mengikuti diklatnya di tahun 2005? Padahal untuk pengembangan diri guru kan harus dilakukan setiap saat, setiap waktu sesuai dengan perubahan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Untuk rencana kerja mengikuti diklat untuk pengembangan diri, ini saya masukkan ke rencana kerja tahun ketiga 2025 karena di sini saya menekankan untuk pengembangan diri ini adalah diklat khusus kurikulum terbaru yaitu kurikulum merdeka ya. Nah, padahal kan untuk kurikulum merdeka itu untuk diklat atau pelatihannya biasanya kan bergilir. Nah, untuk tahun 2023 ini baru diterapkan untuk guru kelas 1 dan guru kelas 4. Sedangkan saya sendiri mengampu di kelas 3. Jadi otomatis menurut perhitungan saya, jadi untuk selanjutnya kan berarti biasanya guru kelas 2 dan guru kelas 5. Nah, untuk guru kelas 3 itu mungkin rencananya jatuh pada tahun 2025. Jadi di sini saya masukkan di rencana kerja tahun ketiga saya, yaitu insya Allah di tahun 2025. Begitu Ibu. Ya, terima kasih. Berarti penegasan ya bahwa untuk mengikuti
diklat itu bukan untuk diklat umum fungsional guru, tetapi untuk kurikulum merdeka. Nggih. Ya, terima kasih Bu. Cukup. Cukup. Kalau sudah cukup, saya tutup untuk presentasi saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.